Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala kulli umurid dunya waddin wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala habibina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para kiai, para asatidz, wabil khusus pengasuh pesantren Nuruz Zahrah Bapak Kiai Haji Munif beserta seluruh para asatidz dan santri, juga Ketua Jam'iyah Subuh Kota Depok Bapak Kiai Haji Idris Asli dan para asatidz yang lainnya yang tidak saya sebut satu persatu namanya. Sebelumnya saya nggak biasa hari ini jam 6 harus sudah ada di Cilodong. Jadi insya Allah saya tidak sampai selesai nih Pak Kiai. Habis baca kitab kayaknya kabur lagi. Kita sekarang, kalau kemarin Al-Fatihah tafsir, kita beralih pada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anil Abbas ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan. Merasakan manisnya iman dia yang ridho Allah sebagai Rabb dan Islam sebagai din dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul. Hadis ini akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, wan farada bihi anil Bukhari. Beliau meriwayatkan hadis ini biasanya suka berduaan sama Imam Bukhari, tapi beliau meriwayatkan hadis ini sendiri, tidak dengan Imam Bukhari. Wa akhrajahu Tirmidzi fi Kitabil Iman, babu man dzaqa ta'mal iman, hadis nomor sekian, dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya. Bapak Ibu sekalian, ada ibu-ibu ya? Nggak ada? Ada ibu-ibu nggak? Hah? Nggak ada. Para jamaah kuliah subuh rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yukanna Abul Fadl, diberikan kunyah. Ya, kunyah itu apa? Kunyah. Beda dengan lakop. Ya, kalau lakop itu kalau orang yang galak gagah suka dikasih lakop Asad, gitu. Singa, gitu. Singa podium. Tapi kalau kunyah itu biasanya anak pertamanya disebut. Jadi kalau Kiai Jundan Suarman almarhum disebut Abu Shibli gitu. Ya. Haji Idris anaknya pertama siapa? Muhammad, namanya Abu Muhammad. Ya, itu namanya kunyah. Ya. Jadi ini memang budaya di bangsa Arab, ya, lebih suka kadang-kadang dipanggil dengan kunyah
Abul Fadl. Abul Fadl itu adalah kunyahnya Al-Abbas. Kana akbara min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisanatain. Al-Abbas ini lebih tua 2 tahun dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ummuhu Natilah binti Junnad. Nama ibunya Natilah. Awwalu Arabiyatin kasat al-baita al-harira. Ya. Ibunya Abbas ini adalah orang Arab yang pertama kali yang memakaikan kiswah Ka'bah dengan al-harir, dengan sutra. Ya. Ini periwayat hadis, ya. Banyak sekali ini sejarahnya. Nggak saya bacain semuanya. Nanti bisa dibaca lagi para asatid dalam kitab namanya Usudul Ghabah. Ya, Usudul Ghabah. Kitab sejarah, jazakallahu khairan. Usudul Ghabah ini adalah riwayat-riwayat biografi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Usud itu jamak dari asad. Ghabah artinya hutan. Jadi hutan-hutan apa? Singa-singa hutan. Ya, ini julukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serem dong? Enggak. Ini maksudnya supaya nakut-nakutin orang kafir. Sekarang banyak orang kafir yang belagu. Gitu. Dulu ya. Sekarang banyak enggak? Itu tentang biografi periwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini secara umum membicarakan sebuah tema bahwa orang yang ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dan Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa mu'minun, dia adalah seorang mukmin. Wa ini irtakabal ma'asiya wal kabair, walaupun dia melakukan maksiat dan perbuatan dosa besar. Ya, ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab ada mazhab akidah yang mengatakan orang mukmin yang melakukan dosa besar itu keluar dari Islam. Tapi kalau ahlu sunnah wal jamaah enggak, dia disebut sebagai mukmin selama dia ada dalam hatinya tadi keyakinan 2 kalimat syahadat, apalagi dibarengi dengan man radhiya billahi rabba bil islami dina dan seterusnya. Makanya hadis Rasulullah SAW yang lain, hadis ini tidak sekedar dipahami dan dipraktekkan, tapi juga diamalkan sebagai zikir. Man qala, mohon maaf hadisnya lupa. Man asbaha qailan, barang siapa yang pagi-pagi dia mengatakan baca wirid raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula salasa marratin, 3 kali, radhiyallahu anhu hatta yumsiya, Allah akan ridha kepadanya sampai sore hari. Barang siapa yang membaca sore hari, Allah akan radhiyallahu anhu hatta yusbiha. Jadi kalau kita baca sore hari, ya tidur nggak bangun lagi tuh pagi-pagi, ya langsung diantar ke kuburan. Nah Allah udah ridha, Allah sudah ridha. Kan sering banyak yang begitu kan. Nah Allah sudah ridha kalau kita baca di sore hari 3 kali, ya insya Allah nggak sulit. Ahlan wassalam. Bis putih merah nih, sebenarnya hitam dah. Ya. Ada beberapa faidah dari hadis ini. Faidah yang pertama adalah al haditsu dalilun ala anna lil imani ladzatun yuhissu bihal mu'minu wa yadhuquha. Bahwa hadis ini menjelaskan bahwa yang namanya iman itu ada rasa kelezatan yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman.
Bagaimana lezatnya iman? Ya nggak bisa dirasain. Ente beriman dulu baru ngerasain gitu. Ya kan? Ngerasain dulu. Bagaimana rasanya tuh gado-gado? Ya cobain dulu. Kalau nggak dicobain nggak bisa, kita nggak bisa mengisahkan bagaimana. Pokoknya enak dah. Gitu. Pokoknya enak. Gimana? Ya cobain dulu. Ya. Begitu iman. Beriman dulu baru akan merasakan nikmatnya iman. Ya. Ini hadis ini menjelaskan hal seperti itu. Bapak-bapak hadirin sekalian rahimakumullah. Kalau orang ridho kepada seseorang, rela, itu bukan keridhaan ini nggak muncul secara tiba-tiba. Ridho ini muncul karena ada rasa cinta. Benar? Benar gak? Dulu, sekarang jangan dulu dah, sekarang aja dah gitu. Iya kan? Kita lagi asyik nih dagang di Margonda, di Wahab. Oh udah pindah. Udah lama gak kesana, udah pindah. Oh Cilodong deket saya dong. Iya. Lagi asyik itu dagang, ya. Lagi laku banget, laris. Tiba-tiba ditelepon sama emak. Wahab. Wahab. Di Wahab sini. Ya, di Jawa Timur sana, di Blitar ya. Di Blitar, panggil. Lagi sibuk-sibuknya. Ya, kalau sekarang enak ya, ada bisa pakai video call gitu. Kalau dulu enggak, sini Wahab. Lagi kayak begitu, karena dia cinta sama ibunya, sama emaknya, datang nggak dia? Datang dia dibela-belain. Ya, dia ridho, dia ninggalin itu dagangan, walaupun lagi laris-larisnya. Begitu sih, iya nggak? Karena cinta. Begitu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ridho sama Allah, ya, lagi sibuk-sibuknya. Lagi enak-enaknya tuh sama keluarga, sama anak. Ya, kadang-kadang saya lagi di kantor tuh, lagi enak, lagi seru-serunya tuh rapat. Apapun kita tinggalin. Allahu Akbar. Sore-sore kita lagi ngopi, enak-enak itu dipanggil. Karena kita cinta, kita datang. Kan begitu. Itu arti ridho, cinta. Kita nggak akan cinta kalau kita nggak kenal. Gimana kita kenal Allah? Allah memperkenal kita dengan dua jalan. Pertama dengan ayat-ayat qauliyah. Qul huwallahu ahad. Ini kenalan Allah. Cara yang kedua adalah dengan alam semesta, ayat kauniyah, ayat-ayat alam. Diperkenalkan. Begitu hebatnya alam semesta. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Matahari berputar pada porosnya. Siapa yang ngatur ini? Ya, matahari berputar pada porosnya, bumi berputar pada porosnya, nggak tabrakan. Ya, kalau tabrakan mana? Kiamat. Kan gitu. Beginian segini sama Allah, sedikit tik, udah. Diklik sama Allah, tamat. Kiamat udah. Jadi kita cinta sama Allah, kenalan sama Allah, sering-sering baca ayat-ayat. Ayat kursi, itu juga kenalan Allah, memperkenalkan dirinya Allah sama kita. Allahul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu maha hidup, maha penegak, maha pengatur. Yang ngatur itu Allah. Ya, jadi itu kalau kita ingin diredhoi oleh Allah, kita kenalan sama Allah. Nama Islam juga begitu. Makanya ini pentingnya ngaji itu tadi. Kita ngaji untuk supaya kita saking cinta sama Islam. Ya, kalau enggak belajar Islam, suka duga-duga, praduga, kadang-kadang fitnah, gosip. Islam itu keras, Islam itu fundamentalis, Islam itu enggak moderat, Islam itu bla 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 ekstrim. Belajar dulu. Islam ngajarin perang, benar Islam ngajarin perang. Qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Perangi itu orang musyrik karena mereka merangin ente. Kalau digambar, gambar lagi, gitu maksud Allah. Ini bukan ajaran Idris, bukan ajaran siapa-siapa, ini ajaran Allah.
untuk menjaga peperangan itu disyariatkan Islam untuk menjaga Islam kagak diganggu. Saya tanya sekarang, di negara-negara Islam ada gak yang namanya Kementerian Peperangan? Ada nggak? Belum ada. Hah? Nggak ada. Yang ada apa? Kementerian Pertahanan. Sejago-jagonya orang, dia pasang kuda-kuda begini, kalau dia bertahan terus, lama-lama kalah nggak? Kalah, kagak nyerang, diem aja begitu. Nggak ada. Dunia Islam itu semua rata-rata adalah pertahanan, Kementerian Pertahanan. Yang ada cuma satu, yang sekarang mau mendeklarasikan tapi nggak kita deklarasikan. Apa? Negara Israel. Dia punya kementerian namanya Kementerian Wizaratul Harb. Harb itu kan artinya perang. Kementerian perang. Kalau mereka perang kita bertahan, wah ribet urusan. Oh, Islam keras. Kita belajar dulu, di Islam itu ada etika berperang. Ya, bukan berperang kita nyerang, kita habisin, kita gaplokin, kagak. Ya, mencemari sungai ketika perang, ya, itu nggak boleh dalam Islam, diharamkan. Dalam kondisi perang, apalagi dalam kondisi damai. Yang terakhir, wa man radhiya billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi Muhammad banyak mengajarkan arahan-arahan yang mungkin sebagiannya kita nggak suka. Ya kan? Banyak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya apa? Orang yang biasa makan pakai tangan kiri, Nabi Muhammad nyuruh pakai tangan kanan makan. Bismillah, samillah, kul mimma yalik. Itu etika makan. Arahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau makan baca bismillah, ya, makanlah yang ada di depan ente gitu. Walaupun yang sebelah sono lebih suka kan gitu. Saya suka uli bakar, uli bakarnya depan saya kagak ada. Ya, jangan lari ke sono gitu. Ya tapi nauin lah kalau murid gitu lah. Ini Ustadz kayaknya ngelirik-ngelirik, pengen banget nih kayaknya uli bakar gitu. Kasih taruh di depan. Itu Islam, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum orang Jawa ngajarin nggak boleh begini-begini ngambil, ya. Kita ngambil yang ada di depan kita. Itu Islam sudah ngajarin. Dari mana kita tahu? Karena kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita cinta? Karena kita kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita cinta? Dari pengajaran-pengajaran ta'lim, dari buku-buku sejarah yang kita pelajari, ya, dan sebagainya. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.